Hai, kembali lagi bersama aku Ruangbi di cerita malam ini. Gimana keadaan kamu? Masih asyik sama pikirannya sendiri ya? Atau lagi nungguin notifikasi yang sebenarnya kamu tahu nggak akan masuk malam ini? Gimana hari kamu? Melelahkan banget ya? Aku tahu, aku tahu rasanya jadi kamu. Rasanya kayak baru aja lari maraton sejauh puluhan kilometer, tapi nggak ketemu garis finishnya. Capeknya bukan cuma di kaki, tapi sampai ke jiwa. Jujur ya, malam ini aku juga lagi nggak baik-baik aja. Isi kepalaku tuh berisik banget. Kayak ada banyak suara yang lagi debat. Ada suara yang bilang, ayo semangat. Tapi ada suara yang jauh lebih kencang bilang, udahlah, istirahat aja. Kamu tuh gagal. Dan di saat-saat kayak gini, aku cuma bisa bengong. Ngeliatin plafon kamar, ngitungin sisa air mata yang tadi sempat jatuh di bantal. Terus nanya ke diri sendiri, sampai kapan ya aku harus begini? Kamu juga ngerasa gitu gak sih? Ngerasa kayak hidup orang lain tuh kok gampang banget ya? Kok mereka bisa ketawa lepas gitu ya? Sedangkan kita buat napas tanpa rasa sesak aja susah banget rasanya. Pak, Bu, andai aku bisa cerita jujur ke kalian tanpa harus takut bilang kalian kepikiran. Anak kecil kalian yang dulu kalau jatuh cuma lecet di lutut, sekarang lagi luka parah di hatinya. Dunia dewasa ternyata sejahat itu ya, Bu. Ternyata orang-orang gak semuanya baik kayak ibu. Ternyata gak semua orang jujur kayak bapak. Di sini aku sering banget diinjak-injak. Aku sering dianggap gak ada. Aku sering dibuang dari pertemanan, dari pekerjaan, bahkan dari hati orang yang aku sayang banget. Maaf ya Pak, kalau sampai hari ini aku masih gini-gini aja. Setiap kali aku pulang, aku selalu bilang tenang aja Pak. Kerjaan lancar kok. Aku aman kok. Tabunganku cukup kok. Padahal aku bohong. Aku cuma gak mau nambahin beban di punggung bapak yang udah semakin membungkuk itu. Padahal aku pengen banget jadi anak kecil lagi. Anak kecil yang masalah terbesarnya cuma PR matematika atau rebutan mainan. Bukan anak dewasa yang masalahnya adalah gimana caranya bertahan hidup di hari esok dengan dompet kosong dan hati yang hancur. Bu, doakan aku ya Bu. Doa ibu itu satu-satunya pelindung yang aku punya di dunia yang keras ini Bu. Walaupun aku sering gak nurut, walaupun aku jarang teleponan sama ibu, tapi percaya deh Bu, tiap kali aku mau nyerah, wajah ibu selalu muncul di kepalaku. Wajah ibu yang bikin aku bilang, oke, satu hari lagi. Aku berjuang satu hari lagi buat ibu. Ada yang bilang, semakin kita dewasa, kita bakal semakin kehilangan. Kehilangan waktu luang, kehilangan mimpi-mimpi yang terlalu muluk, sampai kehilangan teman. Dulu tongkrongan kita ramai banget ya. Sekarang jadi grup aja udah gak ada yang bales. Semuanya sibuk sama hidup masing-masing. Dan yang paling menyedihkan adalah kita kehilangan diri kita sendiri. Pernah gak kamu ngaca? Terus kamu nanya, ini siapa ya?
Kok dia nggak pernah senyum lagi? Kok matanya sayu banget? Kita terlalu sibuk nyenangin orang lain. Terlalu sibuk ngejar standar sukses orang lain. Sampai kita lupa nanya ke diri sendiri, kamu bahagia nggak sih? Malam ini, kalau mau nangis, nangis aja. Nggak usah ditahan. Nggak ada yang lihat kok. Keluarin semua sesak itu, biarin air matanya ngebawa pergi sedikit rasa capek kamu. Nangis bukan berarti kamu kalah. Nangis itu artinya kamu lagi mengizinkan diri kamu buat jadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Bukan robot yang harus kuat 24 jam. Tapi meskipun hari ini berantakan banget, meskipun besok kelihatannya masih bakal mendung, tolong jangan udahan dulu ya. Tolong tetap hidup lebih lama lagi. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan sana. Mungkin besok ada kejutan kecil, mungkin besok ada makanan enak yang belum pernah kamu coba, atau mungkin besok ada satu orang yang bakal datang dan bilang, makasih ya sudah bertahan sampai hari ini. Hal-hal indah itu datangnya memang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Kamu gak telat kok, kamu gak gagal. Kamu cuma lagi ada di fase yang memang harus kamu lewati, biar kamu jadi lebih kuat. Istirahat ya, rebahan dulu, taruh HP-nya, biarkan tubuh kamu istirahat setelah seharian ini dipaksa kerja keras. Kerja keras sama ego kamu. Kamu sudah hebat banget, beneran deh. Gak semua orang bisa bertahan sekuat kamu loh. Makasih ya sudah nemenin aku ngobrol malam ini. Aku seneng banget bisa nemenin sunyi kamu. Aku harap setelah dengerin ini, sesak di dada kamu sedikit berkurang. Tidur yang nyenyak ya. Semoga besok pagi kamu bangun dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Mungkin untuk cerita malam ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi. Aku Bi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita malam ini, di episode selanjutnya. Kalian baik-baik ya. Selamat tidur teman-teman. Dadah.